Film diawali dengan kedatangan utusan Kedubes India IX Misra di kantor keamanan nasional Norman yang disebut ISA untuk bertemu dengan komandan tertinggi. Akhirnya singkat cerita bertemulah Misra dengan sang komandan. Komandan pun berkata, bahkan kasus ini semakin kompleks karena telah diberitakan oleh koran lokal, apalagi masyarakat Norman hidup dalam konservatif yang bisa membuat beberapa orang tak nyaman. Dan Tuan Misra pun diberi waktu 30 menit untuk memutuskan akan memberi Salim bantuan hukum atau tidak. Salim telah dituduh melakukan pembunuhan. Kalian akan tahu kisah Salim yang sebenarnya. Setelah pertemuan itu, Tuan Misra pun diizinkan untuk bertemu dengan Salim untuk menginterogasi Salim apakah ia benar membunuh atau ada alasan lain di balik semua itu. Yang perlu diketahui, Dubes India tidak bisa ikut campur dalam permasalahan warga sipil di sana. Dan film pun dimulai. Diawali dengan pertemuan dua keluarga untuk menjodohkan anak mereka. Salim dan Nargis, mereka berdua pun diberi waktu untuk mengobrol. Salim berkata, "Apakah kau mau menikahiku karena desakan keluargaku?" Nargis menjawab, "Siapa yang ingin menikahimu?" Akhirnya malam itu mereka berdua asik mengobrol tanpa mereka ketahui. Sedikit lagi kisah cinta mereka akan diuji dengan cobaan yang begitu berat. Singkat cerita, mereka pun melalui hari bersama dan menikah dan bersenang-senang layaknya pengantin baru yang sangat-sangat berbahagia. Suatu hari Salim kaget karena mendapat telepon bahwa perusahaan telah berhenti bekerja sama dengannya. Dampak dari krisis global yang terjadi di seluruh dunia. Scene pun berganti ke Nargis yang sedang menaiki sebuah bus dengan raut muka yang sedih dan berlinang air mata. Samir yang sedang menunggunya di terminal melihat hal itu begitu marah. Ia berpikir Nargis telah diganggu oleh orang di dalam bus. Saat Nargis turun dari bus, Salim pun bertanya apa yang terjadi, tetapi Nargis cuma diam saja. Sontak hal itu membuat Samir hampir memukuli seseorang di dalam bus karena mengira ia telah mengganggu Nargis. Nargis pun melerai dan berkata ia telah dipecat. Samir pun berusaha menenangkan Nargis dan mereka pun beranjak pulang. 3 bulan kemudian, situasi ekonomi semakin parah. Akhirnya mereka berencana bekerja di luar negeri, tepatnya di negara Norman. Karena pada saat itu cuma negara Timur Tengah yang mampu memberikan gaji yang tinggi. Scene pun berganti saat mereka sedang mengurus surat-surat untuk melamar pekerjaan di perusahaan luar negeri. Beberapa hari kemudian, surat pun telah selesai dibuat. Betapa kagetnya Salim ketika tahu Nargis harus berangkat lebih awal 5 hari darinya. Karena surat milik Salim harus ada keterlambatan. Sebenarnya Salim berat membiarkan Nargis jalan seorang diri. Tapi karena desakan Nargis dan juga ekonomi, akhirnya Nargis pun mengizinkan dan mengantar Nargis ke bandara. Nargis berkata bahwa ia akan segera menghubungi Salim ketika telah berada di sana. Singkat cerita, Samir yang sedang menyiram tanaman yang sering dirawat oleh Nargis pun kaget karena bunyi dering telepon. Betapa terkejutnya ia saat menjawab telepon itu, terdengar suara Nargis yang begitu ketakutan dan ingin Samir menjemputnya pulang. Karena faktanya Nargis tak dibawa ke perusahaan yang dijanjikan, melainkan ia dibawa untuk dijadikan wanita penghibur. Samir yang baru ingin bertanya, tiba-tiba dikejutkan dengan suara jeritan Nargis dan suara seorang lelaki dan telepon pun terputus. Ibu Samir keluar dan bertanya, tapi Samir tak menjawab apapun karena begitu syok. Dan bergegas pergi ke kantor tempat ia mengurus surat lamaran di luar negeri.
Samir pun meminta agar ia diterbangkan ke Norman dan si bangke itu pun menyetujuinya. Dan tibalah Samir di Bandara Internasional Norman. Perlu diketahui, perjuangan Samir yang mencari istrinya yang diculik tak semudah aksi Liam Neeson dalam menyelamatkan anaknya dari penculikan di film Taken yang dirilis tahun 2008.